pekan lalu saya diskusi sama Bu Wulan nih banyak banget tentang tugas yang lalu. Ya ini mumpung masih hangat juga habis ngerjain tugasnya ya. Saya pengen dengar dari Bu Lika, Bu Devi, Bu Sri. Nah, kalau Bu Wulan sudah cerita kemarin tentang pengalaman mengerjakan mengerjakan tugas yang nilai-nilai itu ya. Saya sudah baca sekilas punya teman-teman semuanya. Nah, saya pengen dengar dulu dari teman-teman. Siapa yang mau cerita dulu? Saya di depan saya punya punya Bu Lola, punya Bu Lika. Ibu, maaf saya belum revisi sedikit lagi, Bu. Oh, nggak apa, nggak apa. Oh, Kemarin kan nggak masuk ya waktu itu iya, ya. Bu, lagi Ya, sakit. karena karena nggak masuk nggak apa-apa. No problem. Saya cuman kalau Bu Wulan udah jadi direvisi ya, Bu Wulan bacaannya. Mau direvisi, Bu. Hanya kemarin tuh saya lagi di daerah pedalaman, ke kabupaten Hmm, pedalaman banget, Bu. Udah nggak bawa laptop, jaringannya jelek. Beberapa mata kuliah saya sempat nggak join juga, jadi belum sempat, Bu. Tapi saya nyusul oke. secepatnya, Bu. Alright, oke, no problem, no problem. Jadi kemarin itu teman-teman ya secara singkat aja saya mau cerita bahwa yang kita diskusikan sama Bu Wulan itu adalah bahwa apa yang dikerjakan teman-teman ini udah on track ya, udah sangat on track. Jadi definisi mutu itu apa gitu. Cuman kayak ini contohnya punya Bu siapa nih, Bu Lika gitu ya. Jadi poin pertama itu sebenarnya definisi secara baku dulu ya, oleh siapa ya, apa namanya, teoris siapa gitu, ahli teori siapa, atau tulisan siapa gitu boleh ya, quote atau dari eh, kamus atau dari Wikipedia juga boleh, dari mana-mana boleh definisinya. Kemudian definisi yang kedua adalah definisi menurut teman-teman sendiri ya. Itu punya bulan sudah ada definisi untuk dirinya sendiri kalau nggak salah. Nah, kemudian baru Al-Qur'annya. Setelah Al-Qur'annya di situ cari tafsirnya. Kalau artinya itu bukan tafsirnya, itu artinya aja secara harafiah. Jadi kalau kita baca Quran di bawahnya ada tafsir, ada apa namanya, artinya itu bukan tafsirnya. Kalau tafsirnya itu menurut mufasir tertentu, menurut ahli tafsir tertentu. Contoh menurut Quraisy Shihab, contoh Hamka, menurut Ibnu Katsir yang paling ngetop tuh ya. Nah, menurut tafsir Departemen Agama juga boleh ya, yang punya Indonesia punya gitu. Itu juga boleh, punya Al-Maraghi boleh, punya siapa? Punya Qurtubi boleh, punya siapa yang dipiliki di rumah. Tapi kalau nggak ada, sorry, kalau nggak ada bisa online. Online kan banyak sekarang. Di application juga ada punyanya Ibnu Katsir dan lain sebagainya. Jadi intinya supaya teman-teman ini belajar me, apa namanya, membaca ayat Quran yang dipilihnya itu tidak hanya dari artinya, tetapi membaca dari ahli tafsirnya atau ahli bahasanya atau ahli yang menafsirkan artian Qurannya. Karena kalau kita baca nih contoh nih punya Bulika, karena di sini ada Bulika jadi kebuka nih punya Bulika gitu ya. Ini contoh umpamanya saya naikin ya Bu Lika Ya, buat Bu, boleh. gambaran aja gitu ya supaya enak dipahami nih. Nah, ini kan di sini ada definisi mutu nih ya. Saya ini kecilin dulu. Oh, nggak bisa kecil di sini. Ini 100%. Sedikit 75%. Oke. So, this is what happen ya. Mutu contohnya definisinya apa. Nah, ini nih kurang satu kolom lagi nih Bu Lika. Kasih definisinya Bu Lika sendiri. Ya, Bu. Kenapa perlu ini dilakukan? Nah, lalu saya sudah bahas dengan Bu Wulan bahwa kita membiasakan ketika orang lain mau bilang apa saja, kita itu punya pemikiran kita sendiri. Jadi yang diambil dari orang lain itu di quote ya. Menurut Bu Wulan contohnya apa gitu. Tapi Bu Wulan, Bu Lika, Bu Devi nggak bisa di quote. Menurut Budin gitu bisa di quote. Saya boleh di quote. Kalau teman-teman masih belum boleh di quote.
Nah, bukan karena saya dosen, tapi karena kita harus sudah doctorate degree untuk bisa di-quote omongannya gitu ya. Nah, nanti teman-teman terus kemudian turunkan lagi dari berbagai macam definisi. Saya baca di Wikipedia, saya baca di KBBI gitu ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Saya lihat di koran Kompas, kebetulan saya baca kompas.com, nah, contohnya kayak gitu. Itu definisi ini gitu. Di Google itu apa aja namanya contohnya. Menurut siapa saja. Nah, mutu menurut Bu Lika itu apa? Kalau menurut saya Bu, mutu itu ini gitu. Nah, mau dipersempit, mau diperluas, mau diumumkan, mau sangat baku atau tidak itu gak jadi masalah. Tetapi teman-teman biasa mengalirkan definisi dari sebuah kata atau definisi dari segala sesuatu yang kita pelajari, ya. Nah, kemudian nanti ada Al-Quran. Al-Qurannya apa nih suratnya gitu. Mau satu, boleh. Mau dua, oke. Ini Bu Lika punya dua. Very good. Itu mau surat apa aja, mau saling mengkait juga bisa. Nah, nanti ada artinya kan ini Bu Lika, ya teman-teman Ada, Bu. semua. Nah, Tadi udah nanti dapat di ini tafsirnya. ya di sampingnya lagi ada tafsirnya. Iya. Supaya apa? Supaya kita tuh lebih nah, kalau kayak gini kita bisa cocok-cocokologi. Nah, ini cocok nih kayaknya judulnya ada tulisan mutunya di situ. Jangan-jangan ini cocok nih sama mutu. Not necessarily. Tapi ketika kita sudah baca tafsirnya, emang oh iya ini pas. Ini pas sekali menggambarkan tentang mutu yang berhubungan dengan apa? Dengan kesehatan jiwa contohnya. Yang berhubungan dengan apa? Yang berhubungan dengan pendidikan. Yang berhubungan dengan apa? Yang berhubungan dengan berhubungan masyarakat. Nah, contohnya itu nanti jadi kebuka gitu loh. Ini dulu diturunkan itu ceritanya apa nih gitu ya. Contohnya seperti itu, right? Nah, kejadian di siswa ini udah oke nih, Bu Lika nih. Nah, ini keren. Punya Bu Lika udah benar. Kemarin punya Bulan juga baik, bagus. Karena Bulan mengambil dari di sebelahnya itu ada pesantren gitu ya. Malah kita ngobrolin tentang pesantren itu ya Bulan. Karena cuman kita aja yang ada di situ di Zoom-nya. Teman-temannya hilang semua. Nah, ini selalu datang tempat. Nah, ini bagus ini. Ini yang namanya adalah eh, kalau di pendidikan anak usia dini, biji itu termasuk kelas 1, 2, 3, itu ada yang namanya catatan anekdot atau catatan real atau catatan kejadian. Anekdot sendiri itu sebenarnya catatan lucu-lucu atau kejadian lucu yang dituliskan kayak gitu ya, anekdot itu secara umum. Tapi catatan anekdot untuk di pendidikan anak usia dini atau pendidikan dasar gitu, itu adalah menceritakan kejadian. Jadi kita kalau di rapot-rapot tahun 2013 hingga rapot saat ini gitu, yang dilakukan kita adalah rapot deskriptif ya, deskripsi tentang perkembangan anak pada suatu masa ya, artinya agak luas gitu. Tapi sesekali kita bisa spesifik gitu. Contohnya, si A body kinesthetic karena saya melihat setiap kali mengikuti olahraga dia, contohnya kayak gitu ya, itu spesifik nanti kalau pas mengerjakan rapot. Nah, itu yang disebut catatan kejadian dialami siswa. Fungsi dari catatan itu, saya belum membaca secara utuh nih Bu Lika, karena tadi saya browsing, kayak saya baca lagi, saya pikir udah agak-agak berubah ternyata. Nggak apa sih, no problem, karena teman-teman kemarin juga sibuk, jadi apa namanya masih libur, jadi belum ngerjain, it's okay, no problem. Ini alhamdulillah salah satu peserta didik yang saya ajar di kelas 1 mendapatkan penghargaan The Best Student of the Month pada bulan September 2022. Peserta didik yang mendapatkan penghargaan tersebut terpilih karena selalu pakai seragam sesuai jadwal yang telah ditentukan, selalu full sholat 5 waktu dan sholat duha, selalu datang tepat waktu, aktif saat pembelajaran, bla bla bla, dan mengerjakan tugas. Nah, seharusnya di sini nih Bu Lika nambahkan, dari sini kita lihat anak kelas 1 itu Masya Allah sunatullahnya itu masih sebenarnya masih bisa ditata gitu loh mutunya. Nah, kalau di kelas 1 kita tidak mengkoreksi anak-anak itu, maka nanti di kelas 2 dia akan turun. Dari yang bermutu menjadi mutunya menurun. Paham ya maksudnya ya? Jadi Ya. kita nih jadi guru pendidikan dasar ini setiap tahun, setiap masa kita berusaha untuk menjaga ini kualitas anak-anak ini ya. Kemudian ini kita lihat juga kesimpulan mutu yang merupakan hal yang penting dalam dunia pendidikan mutu. Nah ini mutu menurut Ibu. Maksudnya mungkin Bu Lika, saya nggak bikin definisi di sini, tapi saya menyimpulkan di sini itu juga nggak apa-apa. Tapi Iya, sebenarnya iya, kenapa Bu. ini spesifik harus cuma ngomongin soal mutu aja nggak dihubungkan dengan
Pendidikan nggak dihubungkan dengan masakan, tidak dihubungkan dengan kesehatan, tidak dihubungkan dengan apa lifestyle, no, no, no. Di sini khusus mutu, mutu secara utuh, mutu yang disebut nilai mutu itu apa sih, gitu kan? Di sini punyanya kata-katanya Bu Lika, contohnya kayak gitu ya, Iya, Bu. teman-teman. Nah, kurang lebih kayak gitu. Ini thank you Bu Lika jadi contoh. Tapi intinya tadi itu karena saya kalau di screen saya itu yang nomor satu ini Bu Lika, jadi makanya kepick up Bu Lika ya. Iya. Nah, nanti punya Bu Devi, punya Bu Sri, punya Bu Fajria, punya Bu Hairada. Nah, sekarang saya pertanyaannya pada teman-teman yang wajahnya ada di sini, Bu Devi, Bu Sri, Bu Hairada, Bu Lika, Bu Fajria. How do you feel? Apa perasaan teman-teman ketika mengerjakan ini? Waduh, lagi tahun baru dikasih PR pula, apa gimana? Atau mungkin, wah ini nih seperti apa? Contoh. Oke, tadi kan dia buat contoh Bu Lika. Bu Lika dulu deh. Oke, Bu. Komentar aja. Menurut saya waktu ngerjain, saya nggak ketemu tafsir, mulanya atau apa terserah. Ya, waktu ngerjain kan lagi libur, Bu. Jadi sambil libur ngerjain di mall. Wah, enak Nah, banget. Terus, biar dapat inspirasi gitu, Bu. Bosen di rumah. mm-mm. Oke, Ya, Ngerjain sambil mikir uh, kejadian-kejadian siswanya. Terus karena kemarin exactly. salah paham, Ngerjain sama. kirain Nah, kirain nggak pakai tafsir, tapi tadi saya baru dapat tafsirnya. Nanti saya mau revisi, Bu. Insya Allah nanti malam iya, saya revisi. Eh, Terus kesan Ibu mengerjakan ini, ya, what is it? kesannya eh ya jadi nambah wawasan kita juga tentang mutu, terus dikaitkan dengan ayat-ayat Al-Quran. Ternyata oh banyak nih. Alhamdulillah jadi lebih paham gitu, Bu. Masya Allah semuanya ada di Al-Quran gitu, berkaitan semua sikap-sikap, aspek-aspek yang tadi ada semua di Al-Quran. Itu sih, Bu, yang Mhm, kesan saya. Jadi nambah mhm. pengetahuan saya juga dalam untuk ayat-ayat Al-Quran ini, untuk belajar sikap-sikap karakter. Oke, alright. Nah, di sini fungsi saya mengajak teman-teman di pengembangan pendidikan karakter karena kita sudah pada tahapan pengembangan pendidikan karakter. So kita nggak bisa menurunkan nilai-nilai karakter yang mau kita ajarkan ke anak-anak itu berdasarkan hal-hal yang biasa aja, tapi harus sudah dihubungkan ke sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih kuat daripada sekedar definisi, daripada sekedar teori-teori pendidikan berbasis dunia atau yang dilakukan oleh para ilmuwan-ilmuwan dunia, gitu ya. Iya Jadi benar, saya Bu. berharap dengan buka Quran ini dan dengan membaca ini itu menjadi exercise, menjadi latihan yang baik juga buat Bu Lika ya. Contohnya seperti itu. Iya benar. Oke, Bu Devi, how do you feel? Apa menjadi pengalamannya? Saya ingin dengar satu-satu. Seperti di kelas ini, kelasnya enak nih, cuma sedikit. Kelas yang satunya lagi ada 29 orang. Can you imagine bagi setiap orang 5 menit aja udah berapa itu? Udah 2 jam lebih. Anyway, silakan. Pertama, pas ngerjain memang pas lagi liburan ya, Bu. Kebetulan saya kan Mhm, merantau, jadi pas banget eh, apa lagi pulang di rumah dan kalau di mhm, rumah tuh memang beda nggak kayak di kosan di sini gitu kayak ya udah nggak ada pekerjaan lain gitu. Kalau di rumah apa ya merasa jadi ada pekerjaan tambahan gitu. Jadi ya udah di sela-sela itu mengerjakan gitu. Terus untuk mhm, dari tugas ibu yang ini kita sering banget kayak mendengar mutu apa ya mutu ini sering kita dengar cuma pas saya cari ternyata oh agak agak bingung nih menghubungkan mutu yang apa nih yang dimaksud gitu kan kepada anak-anak gitu apalagi itu kan dihubungkan ke apa ke siswa gitu Bu itu mhm, jadi belajar juga oh kan ada juga kan versi itu mutu dari yang versi barang gitu kan ada juga dari pribadi gitu dari mhm. pendidikan juga ternyata penting gitu jadi belajar itu sih yang paling apa ya yang menurut saya oh baru gitu apa ya jadi belajar wawasan baru tentang mutu itu Alright, very good Bu Devi. ya, itu. Exactly, itu juga yang saya harapkan bahwa ketika kita bicara tentang mutu ternyata bukan cuma sepatu yang bermutu, piring yang bermutu, ya kan? Pemerintahan yang bermutu, ya kan? Pendidikan yang bermutu, sekolah yang bermutu, tapi banyak aspek buku yang bermutu, kampus yang bermutu,
mahasiswa S2 yang bermutu ya kan? Banyak ya turunannya gitu ya. Oke, Bu Sri. Ya Ibu, kebetulan saat saya mengerjakan itu apa ya, last minute kali ya Bu, yang Bu Silvi mengingatkan, ayo kumpulin. Nah di situ saya baru memang kebetulan berkunjung ke rumah nenek, jadi baru pulang, jadi buru-buru mengerjakan. Saya baca dulu tugas dari Ibu apa saja, lalu saya ingat-ingat. Yang pertama sih mengenai mutu. Saya cari tahu dulu nih, kira-kira ada nggak ya di sekolah anak yang bermutu tuh kayak gimana sih gitu. Setelah saya baca-baca definisi para ahli, lalu dari tafsir Quran, oh saya ketemu nih mutu itu ternyata kualitas loh. Oh berarti saya harus mengingat-ingat siswa yang berkualitas itu seperti apa, yang kayak bagaimana. Nah kebetulan saya juga pernah menyampaikan mengenai siswa DOSD Bu, yang kelompok disiplin itu. Nah saya di situ mengisi tentang siswa DOSD, contohnya seperti itu. Kalau untuk dan tanggung jawab kan sudah hari-hari ya, setiap hari tanggung jawab ya, pasti anak yang bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, jujur, yang apa adanya gitu. Alright, good. Last minute. Sangat bermutu ya Bu Sri. Sangat Oke, bermutu Bu Khair. Oke, Bu Khairan. Baik Ibu, sama kayak teman-teman yang lainnya, karena ini tugas pada saat liburan, jadi mengumpulkan niat dulu Bu untuk mengerjakan. Bukan niat dulu, moodnya dulu Sebenarnya untuk bukan tugas pada mengerjakan. saat liburan. Iya, Itu tugas Ibu yang saya liburkan, Ibu. iya, Jadi iya, Ibu libur jadi kerjanya, tapi sekolahnya nggak, kampusnya nggak libur nih. iya. Next week baru libur. Jadi lebih ke mengumpulkan niat dulu, terus buka-buka lagi catatan pada saat kuliah sama Ibu, apa aja yang diminta Ibu, seperti itu. Kemudian kesannya saya pribadi jadi tahu nih, karena kan kadang kita dengan mudahnya bicara tentang bermutu, berkualitas, kayak kita harus jujur, kita harus selalu jujur, kita harus bertanggung jawab akan apapun gitu. Tapi saya pribadi belum tahu nih teori, maksudnya pengertian itu tuh apa gitu. Jadi saya jadi lebih tahu, kemudian dikuatkan oleh saya mencari ayat-ayat Al-Qur'annya. Jadi oh ternyata di Al-Qur'an juga dibahas ya mengenai ini. Allah tuh benar-benar rinci loh membahas mengenai ini gitu sih Bu. Dan ketika saya mengerjakan juga ada bayangan-bayangan ketika apa aja sih yang dialami oleh siswa gitu. Apakah siswa dapat dikatakan bermutu jika melakukan hal ini, kemudian jadi ada saya membayangkan hal-hal yang telah terjadi gitu. Itu sih Bu dari saya. Oke, very good, very good. Alright, Bu Fajri ya. Ini sesuai yang screen saya ya. Jadi maaf itu Bu Lika, Bu Devi, Bu Sri, Bu Khairada, Bu Fajri ya. Screennya teman-teman mungkin beda. Fajri bisa jadi di belakangnya Bu. Baik Udin, terima kasih. Kesannya selama mengerjakan tugas itu adalah, jadi betul ya, saya setuju yang dikatakan Bu Herada, seperti melihat kilas balik gitu, potret-potret anak-anak yang ada di kelas satu persatu. Mereka ini, oh yang ini seperti ini, oh yang ini seperti ini. Yang ini, alhamdulillah ya ternyata banyak yang sudah punya nilai-nilai itu gitu, tapi ternyata oh ada juga ya yang sepertinya masih belum gitu, dan itu jadi tempat untuk refleksi juga gitu. Oh yang sudah alhamdulillah mudah-mudahan bisa bisa dipertahankan, bisa dijaga, dan bagi yang masih belum berharap supaya harus gimana ya supaya bisa sampai ke sana gitu. Jadi bahan refleksi juga Bu, seperti itu. Alright, oke, catatan dari Bu Fajriah itu adalah bagi yang belum, gitu ya. Nanti kita bahas. Kalau menurut Bu Fajriah, nanti bagi yang belum, nanti kita bangun loh mutunya, gitu ya. Oke, Bu Istiana. Oke, baik Bu.
waktu pas pengalaman saya waktu pas mengerjakan tugas, kebetulan kan barengin sama proses pengerjaan rapat, terus juga barengin sama deadline kita salah satu tugas kuliah buat pengabdian masyarakat di salah satu daerah pelosok. Nah, waktu pas mau ngerjain itu, ngumpulin niatnya bener-bener harus, karena kan juga uber-uberan sama pekerjaan yang lain, jadi bener-bener harus ngumpulin niat dan nyempetin waktu juga. Dan waktu saya sempat terkendala di pengerjaan yang bagian itu, karena ternyata agak lumayan susah buat ngaitin dengan anak muridnya. Ya, ini teman-teman pada curhat soal bagaimana mengerjakannya. Yang ingin saya dengar itu adalah apa kemanfaatannya buat teman-teman gitu lah. Kalau namanya proses mengerjakan tugas, ya semua orang punya lika-likunya sendiri mengerjakan tugas. Dan kalau ada 10 tugas sekalipun di kuliah ini juga that's your business gitu ya. Teman-teman punya urusannya masing-masing, kita mengerti itu. Cuman saya pengen tahu pada saat mengerjakan tugas ini tadi kayak seperti Bu Fairada, kayak Bu Fajria ingin mengaitkan sesuatu. Jadi ini ketika kita mengerjakan tugas kita itu menjadi soulful atau soulless gitu ya. Ada soulnya enggak, ada jiwanya enggak, ada jiwanya, ada efeknya enggak buat kita. Karena ketika kita nulis nanti saya bisa baca tuh, dari teman-teman, makanya di awal tuh ini dari mana kok bisa bikin tulisan seperti ini, apakah ada referensinya, apakah copy paste gitu, sampai bisa kebaca gitu, contohnya seperti itu. Jadi saya berharap teman-teman ketika mengerjakan itu semua pekerjaan di S2 ini ya kan itu harus soulful gitu, jadi penuh jiwanya gitu, apa namanya, mindfulness gitu, khusyuk. Kenapa begitu? Saya ingin ketika melakukan pekerjaan menuliskan ini tadi semua itu harus ada efeknya buat teman-teman. That's why my questions tadi itu apa efeknya buat teman-teman. Oh iya, kayak tadi Bu Badria bilang, saya jadi meneliti kembali ya, ternyata oh iya ternyata anak-anak begini, inget-inget anak-anak di kelasnya seperti apa, kayak di Bu Lika tadi juga ngomong seperti itu, Bu Khaira ada juga ya kan kayak gitu. Jadi saya ingin tahu tentang itu. Kalau kendalanya apakah ini di liburan ibu atau di liburan kampus atau apa ya, ini bukan liburan kampus loh, ibu-ibu nggak libur sebenarnya, kita kasih libur karena saya libur, ibu libur karena anak kita libur ya. Kalau anak kita nggak libur mungkin kita nggak libur. Jadi saya pengen tahu gitu loh, how do you feel itu maksudnya apa yang dirasakan ketika mengerjakan. Saya ingin ngetes bahwa ada berapa ya. Yang pertama kita minta 100 kata ya, atau 100 kata atau apa ya. Waktu itu awal-awal juga 100 kata aja kan, pendek aja, selembar aja deh. Saya mau lihat bagaimana teman-teman membuat ulasan. Terus kedua, saya ingin teman-teman membuat PowerPoint untuk presentation gitu ya. Kemudian ada UTS, di situ di UTS juga menulis ya kan. Nah kemudian ini gitu. So saya ingin melihat degradasinya itu, apakah going up or going down gitu. Karena ini nanti saya melihat cohesiveness-nya. Biasanya kalau saya baca tugas teman-teman, saya menikmati sekali cara berpikirnya orang yang bermacam-macam. Walaupun waktu saya nggak cukup, tapi saya baca gitu. Oh Bu Lika nih dari pertama sampai terakhir. Oh Bu Khozana ini dari pertama sampai terakhir. Oh Bu Sri nih dari pertama sampai akhir. Grade-nya di mana? So what I want to know dari teman-teman adalah connecting nggak sama tugas ini? Atau kayak yang, oh my God, hari libur, ada duty, kayak gitu? Atau sebenarnya bisa memetik sesuatu nggak dari sini? Oke, Bu Ozan. Baik, Bu. Untuk tugas yang kemarin, mungkin saya juga kemarin kan udah jarang nggak masuk ya. Kebetulan lagi ada yang meninggal. Terus ada pengajian terus, akhirnya belum sempat buat join dan sekarang baru join lagi. Sempat nanya-nanya sama teman-teman mengenai tugasnya dan alhamdulillah banyak teman-teman yang menjelaskan. Dalam mengerjakan itu mungkin satu yang saya lebih fokuskan itu di mutu, sama sih sama dengan teman-teman yang lain ya. Kalau jujur, bertanggung jawab, mungkin itu juga udah ya makanannya teman-teman lah gitu, buat meningkatkan karakter mutu, jujur dan tanggung jawab siswa-siswanya. Tapi di sini ada mutu yang kadang tuh suka terlewat ya. Nah, di sini mungkin yang saya pahami untuk mutu itu
Karena waktu itu pernah pas lagi akreditasi ada salah satu asesor yang menanyakan mengenai mutu yang diharapkan atau kualitas yang diharapkan dari lulusan. Saya sempat berpikir, oh iya ya, berarti sekolah itu harus ada mutu yang nanti kalau anaknya lulus itu apa sih yang mutu dari sekolahnya itu, gitu. Sempat terbersit kayak gitu. Oh berarti memang di sekolah itu memang harus ada mutu yang harus ditingkatkan oleh sekolah. Jadi nanti ada daya jual dari sekolah ini ke masyarakat yang ada di sekitar. Nah di situ saya terbersit, oh kita kan ada Qiroati, itu yang menjadi mutu untuk lab school mungkin ya. Qiroati, daya jualnya di situ anak-anak di kelas, ya kalau sekarang kan masih kelas 5 ya, jadi belum ada lulusan yang benar-benar dari Qiroatinya. Mungkin nanti untuk tahun depan bisa menjadi mutu kualitas dari sekolah gitu. Siswa-siswa yang sudah hafal juz 30. Jadi kelihatan mutu yang ada di sekolah kita itu adalah siswa-siswa yang hafal juz 30 atau yang sudah pandai membaca Al-Quran. Jadi keinginan atau kualitas yang diharapkan orang tua bisa tercapai. Mungkin itu Bu Din untuk curhatan saya untuk tugas Bu Din. Emang agak sulit sih untuk contoh. Jujur tanggung jawab agak cepat gitu dapat contohnya, tapi ketika mutu agak nyari sedikit nih, agak ngolah otak sedikit nih. Flashback ke yang kemarin-kemarin gitu. Agak jadi bingung, aduh apa ya mutu ya. Jadi nyari-nyari sambil tanya-tanya ke teman-teman. Makanya saya ambil itu sih Bu. Quran. Good. Alright. Bagus itu tadi Bu Ozan mencoba untuk menghubungkan soal mutu itu dengan, karena sedang jadi kepala sekolah kan, bagaimana nilai jual dari sekolahnya itu juga nggak apa-apa. Jadi contoh itu bisa bebas. Tapi saya kemarin minta contoh spesifik ke anak, itu kan cuma contoh ya kan. Tapi kalau mau merelatekan, karena posisi saya sedang tidak pegang kelas Bu, tapi saya memegang seluruh sekolah. Boleh dihubungkan itu. Kalau di kelas sebelah lagi, ada yang bilang saya ini Bu, di kampus saya tidak di sekolah dasar ya. Yang saya pegang tuh mahasiswa IPM contohnya. Jadi dia bisa baca di situ. So anywhere you like ya, kayak Bu Wulan tuh kemarin pesantren di sebelah rumahnya yang dibaca, murid-murid iparnya yang dibaca, contohnya seperti itu. Jadi no problem. Intinya supaya tadi kalimat yang dari Bu Ozan tadi bahwa saya membuat saya berpikir. Nah, itu penting ketika kita mengerjakan sesuatu. Mengganggu sih ya Bu kalau lagi libur, tiba-tiba suruh berpikir kan malas banget ya Bu. Tapi saya menjadi berpikir lebih dalam. Kalau tanggung jawab sama ini kayaknya gampang deh Bu, saya ketemu deh. Tapi yang ini saya harus berpikir. That's a good exercise. Itu bagus untuk otak kita. Kayak kita naik sepeda itu Bu. Ibu kan nggak langsung sekali genjot pinter naik sepeda ya kan Bu. Jatuh-jatuh dulu lah, ya oleng-oleng dulu lah. Nah, sama dengan otak kita ketika kita tadi kalimat dari Bu Ozan tadi bahwa kita jadi berpikir dulu, itu bagus gitu loh. Nah di S2 ini Ibu ini seneng banget sih ngasih PR gitu ya, ngasih exercise gitu. Sebenarnya it's not about that. Supaya saya itu bisa membaca Ibu 360 derajat. Saya kan tadi bilang bahwa saya ingin semua nih teman-teman ini kelihatan gitu loh, bahwa ini nanti dapat nilai A karena memang saya bisa membaca teman-teman sebagai pribadi yang advance gitu ya. Jadi nanti kalau saya serahkan ke Pak Prodi nih keren nih kelas yang ini dapat A semua. Ya kan, ada B1 aja karena dia hilang gitu, kalau nggak ada di tempat mungkin contoh. Tapi most of them A itu karena sanggup membuat ulasan tulisan gitu. Itu keren, itu penting buat kami di Prodi ya untuk punya mahasiswa yang bagus nilainya. The only thing saya bisa baca mutu Ibu adalah dengan membaca tadi tulisan Ibu. Ini aja ini kan kita nggak ketemu muka, cuman kelihatan di sini aja. Kalau lagi nggak sinyal bagus ya Bu ya. Kalau sinyal lagi buruk gitu, ada nama-nama aja banyak banget.
Contohnya seperti itu. Bulan yang ada di anta beranta aja kadang-kadang ada gambarnya, kadang-kadang gambarnya hilang ya bulan. Tapi dia berupaya. Jadi alhamdulillah that's what mutu is gitu. Dan mutu itu dihubungkan yang paling penting, makanya tadi itu ya waktu saya naikkan punya Bulika tuh, mutu itu dihubungkan dengan setelah kita lihat definisi mutu secara utuh dari orang lain ngomong apa, dari KBBI bilang apa, dari Wikipedia bilang apa, kita bilang mutu itu menurut saya ini. Nanti Bu Ozan bisa bilang, saat ini saya sedang menjadi kepala sekolah dan saya melihat sisi mutu sebagai dari apa nilai jual dari sekolah saya itu saya melihat nilai mutu dari sekolah saya sebagai additional nilai jual dari sekolah. Contohnya seperti itu di manajerial ya kan. Terus nanti kalau Bu Lika kan kelas 1 SD itu anaknya yang dipegang. Nah kalau Bu Fajria tadi kelas berapa Bu? Ibu kan Kelas 1, Bu. ya kelas 1 tuh. Jadi tadi saya mau meng-highlight tuh kalimatnya Bu Fajri ya. Ini sampai saya catat. Bagi yang belum, maka saya mau bangun mutunya. Bagi yang belum, saya mau pastikan kejujurannya. Bagi yang belum, saya mau bangun tanggung jawabnya. Just between you and me, sekarang ini, saya mau bilang bahwa seluruh good karakter yang baik, atau bahkan Asmaul Husna yang paling keren sekalipun yang dimiliki Allah, itu sebenarnya itu sunatullahnya ada di anak-anak. Karena itu saya tadi bilang, tolong coba baca di anak. Coba baca di murid atau sekelompok orang. Entah itu anak pesantren, entah itu Bu Ozan juga bisa baca teman-teman gurunya, bisa, no problem. Tapi dari situ, conclusion dari diskusi kita itu saya ingin bilang sama teman-teman, ini kan cuma 3 loh. Aslinya itu kalau saya exercise kan itu bisa 24, Bu. 24. Kalau guru-guru biasanya saya bikin 24. Minimal 18. Di situ 24, 18 itu plus nanti ada sidik amanah ya tabligh fatonah. Bu, tapi kan itu hampir-hampir mirip kayak jujur dong, Bu. Amanah dong, Bu. Kayak jujur ya, Bu. Ya, nah, tapi tetap ada irisannya gitu loh. Mana yang ada termnya benar-benar di Quran, mana yang disiratkan tapi tidak ada termnya, tidak ada katanya contohnya gitu. Asik itu Bu, seru nanti. Jadi lama-lama exercise ini saya ingin teman-teman yang sudah cinta sama Al-Quran tadi Bu Ozan bilang, kita tuh paling keren qiraatinya nih Bu di lab school contohnya. Maka saya ingin guru-guru ini semua yang kita belajar tentang Al-Islam kemuhammadiyahan ini jatuh cinta juga bahwa Quran itu merefleksikan begitu banyak poin untuk kita membangun karakter anak. Dan seperti yang saya sampaikan di bulan kemarin ya Bu ya, pendidikan dasar itu serious. This is serious, serious thing. Jadi nggak bisa buat main-main. Ini khusus banget. Ini penting sekali. Jadi nggak bisa kita menganggapnya iya nih saya ngambilnya pengembangan pendidikan karakter berbasis AIK. Ya AIK lah pokoknya gitu. No, this is serious. Ketika Ibu mengajarkan tentang pendidikan karakter, Al-Islam saja itu urusannya nggak cuma di dunia ini. Sampai nanti di dunia kan 1,5 jam aja ya kan. Nanti tuh jalan ke barzah, jalan ke padang mahsyar, jalan ke sirat, perjalanan kita tuh untuk sampai surga aja kalau kita tujuan surga ya Bu ya. Itu panjang. Jadi ketika kita bicara tentang pendidikan karakter, kenapa sih Bu kok perlu banget gitu harus dikawinkan atau terintegrasi dengan Al-Islam? Karena karakter yang dimau oleh Islam. Karakter yang direfleksikan oleh Muhammadiyah. Bukan karakter yang di Likona bilang. Bukan karakter yang di WHO saja bilang. Tapi karakter yang sangat spesifik yang Islam mau. Kalau yang Islam mau berarti apa? Yang Al-Quran mau. Right? Yang Muhammadiyah mau. Nah, makanya urusan ini bukan urusan sederhana. Dan saya berharap, ini Bu Ozan lagi ya Bu sebagai kepala sekolah, pakai Bu. Nanti saya bimbing cara mengeksesiskan ke seluruh teman-teman. Ini yang ngerjain S2 kan cuman ini aja ya kan Bu. Kan gurunya banyak lagi. Ya kan? Tenaga pendidikan juga diajak.
bikin exercise-nya dalam WhatsApp group atau gimana. Atau entah bagaimana caranya teman-teman saling membimbing. Karena ini exercise yang baik sebelum nanti Bu Ozan dan teman-teman di lab school dan juga teman-teman yang lain-lainnya lagi ya, ada Bu Istiana, Bu Sri, Bu Silvi, Bu Siti Maria, nanti benar-benar mengaplikasikannya untuk sekolahnya masing-masing atau dimanapun juga teman-teman berada. Ketika saya membuat exercise ini, saya mengadopsi exercise ini dari sebuah sekolah ya, di mana saya belajar juga tentang pendidikan anak usia dini hingga 18 tahun. Jadi PAUD yang kita pelajari itu 0 sampai 18 tahun. So what we call it PAUD itu is only PAUD TK aja atau kelompok bermain, tapi 0 baru lahir tuh ya sampai 18 tahun. Bahkan ditarik pada saat ibunya sebelum konsepsi sampai hamil ya, konsepsi kemudian hamil sampai ditarik sampai umur 18 tahun. Kenapa ini penting Bu Ozan sebagai manajer school ya, Bu Lika sebagai senior di sekolahnya, dan Bu Bulan yang ada di Antah Berantah, dan Bu Istiana yang di sekolah yang lain, Bu Lola mungkin di sekolah yang lain. Kenapa ini penting? Karena sebelum kita mengalirkan pendidikan karakter itu, atau bahkan menunjuk dirinya sebagai sekolah karakter nih Bu Ozan, sekolah lab school itu, adalah memastikan seluruh pembangunan karakter di gurunya itu benar dulu. Nah, you can use this exercise ya, cara ini untuk mengeksersis teman-teman. Nanti lebih spesifik lagi Bu Ozan atau teman-teman di lab school maupun dimanapun juga, atau Bu Bulan nanti kalau mau bikin school sendiri di Sulawesi, itu nanti bikin lebih spesifik. Jadi nanti ditulis di bagan-bagan di kelas. Jadi kita luangkan waktu 1 jam aja setiap hari, apa yang kosong, paling kosong itu paling nyaman apa. Nah nanti Ibu tulis di papan tulis itu teman-teman kejadian apa yang paling fresh, namanya di kelasnya Bu Fajriah. Anak kelas 1 itu mutu itu gini. Jadi dia memastikan masuk ke kelas, dia pastikan tangannya bersih, kakinya bersih. Ini. Jadi dari refleksi anak tadi, contoh yang dipunya Bu Lika itu, saya bisa melihat bagaimana ibunya di rumah memastikan mutu anaknya. Karena kalau kita mau bicara tentang mutu anak itu, urusannya itu dari rumah sampai di sekolah. Ibu guru boleh kerja bakti meluruskan soal mutu. Tadi Bu Fajria bilang bagi yang belum, berarti artinya ada yang belum dong. Sebenarnya enggak, orang tuanya aja yang merobohkan, guru-guru PAUD-nya aja yang merobohkan, atau bahkan ibu-ibu ini termasuk salah satu yang memberikan kontribusi robohan dari apa namanya sunatullah anak-anak ini, yang sebenarnya memang bermutu, yang sebenarnya sangat bertanggung jawab, yang sebenarnya sangat jujur, ya kan? Ya. Cuman anak-anak ini ketika dilahirkan tidak diberi kemampuan atau sambungan-sambungan otaknya itu tidak menunjukkan bahwa dia mampu berkomunikasi, mengerti bahasa dan lain sebagainya. That's why tadi kalau di presentasi teman-teman kemarin kan saya bilang jangan lupa Bu diindikasikan. Jujur itu seperti apa sih rasanya jujur? Rasa jujur itu kayak apa? Seperti rasa pusing, seperti rasa sedih, seperti rasa senang, seperti rasa nyaman. Itu diterjemahkan. Teman-teman jujur kayak apa ya? Teman-teman tahu mutu nggak? Ada yang tahu, ada yang nggak tahu, ada yang... Kenalkan semua kata-kata yang kita exercise-kan ini dulu, sama guru-guru latihan dulu. Ibu guru latihan dulu, Bu Ozan, bikinlah simulasi mungkin 3 bulan pertama school. You can do that. Pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru. Nggak usah 5 kata, wah nanti PR udah banyak ngerjain S2, ini bikin PR lagi di sekolah, nggak lucu ya. Tetapi niatkan, azamkan bahwa ini benar-benar mau bikin ibu guru exercise. Setelah itu selesai, exercise-kan ke anak-anak. Paham ya? Ketika kita ada jurnal, last week kita diskusi tentang jurnal sama Bu Bulan. Bagusnya pesantren di samping rumah Bu Bulan itu ada jurnalnya pagi. Tetapi murabinya atau musyrifnya ngelempar baju-baju anaknya kalau lagi kesel atau lagi dihukum. Kalau mereka kotor kamarnya, bajunya dilempar dari lantai 2 ya Bu Bulan. Jadi contoh, apakah itu refleksi dari mutu? Apakah itu cara mendisiplinkan orang? Nah, nanti dialog-dialog itu yang saya inginkan teman-teman temukan di dalam pikiran teman-teman, ya. Oke, good point ya. So I'm going to lanjutkan diskusi kita. Nanti saya bikin notes. Saya coba bikin notes buat teman-teman. Dari semua tugas-tugas itu saya coba bikin notes untuk teman-teman supaya
saya sangat berharap dengan kelompok ini karena ini sedikit aja di kelas ini. Dan most of you are very good, you know. I like you all. Bagus ketika presentasi juga nggak ada yang nggak keren. Dan kemudian menikmati perjalanan belajar ini, saya berharap mulai dipikirkan tesis saya nanti harus merefleksikan pentingnya pendidikan karakter. Tesis saya nanti harus mengquote Quran number one before you quote Vygotsky, before you quote Erik Erikson, before you quote siapapun juga di muka bumi ini. Cari di Quranku itu apa juga. I want to see this. Ya, mudah-mudahan saya bisa melihat dari teman-teman perjalanan teman-teman sampai S2 selesai. Jadi saya bisa have a chance to see your writing. Ya, mudah-mudahan. Karena saya take this seriously. Pendidikan dasar, keren banget ini jurusan keren banget gitu. Karena kadang-kadang ini apa sih ini S2 nuklir, Bu? Wow, keren gitu ya. Enggak, ini lebih keren daripada nuklir. Ini lebih keren daripada nuklir. Pendidikan dasarnya lebih keren daripada nuklir, saya bilang. Alright, okay. I'm going to discuss yang lebih penting lagi. Tapi if any question silakan. Ya, ada yang mau bertanya? Atau mau liburan lagi? Tunggu 2 pekan lagi boleh libur. Tapi ibu-ibu kerja, ya Kak, saya libur. Saya liburnya 2 kali, ibu-ibu libur sekali. Oke, any questions? Nanti kalau Bu Ozan, nanti kalau mau exercisein, ntar hubungin saya nanti atau Bu Lika atau Bu Sri yang ada di lab school, nanti kita bisa pandu gitu ya. You can use this. Insya Allah ini boleh dimainkan oleh seluruh teman-teman yang bekerja di sekolah-sekolah. Oke? Any questions? No questions? Ada pertanyaan? Atau bingung? Atau overwhelmed? Oke, ini nih apa namanya? Ini saya ingin membahas sedikit ya. Sebenarnya lebih ke yang slide terakhir ya. Saya mau selesaiin slide yang sudah saya siapkan untuk teman-teman belajar selama bersama saya. Ini kayaknya udah saya bahas ya tentang pentingnya mengajar keterampilan sosial emosional ya. Sebagian saya sudah bahas ya waktu itu ya. Mungkin teman-teman yang apa namanya masuk ya. Nah, yang nggak masuk mungkin nanti I give you the PowerPoint nanti dalam PDF. Nanti saya berikan, saya masukkan ke si akad juga. Tapi coba saya berikan di grup supaya teman-teman gampang ngambilnya daripada si akad nanti repot lagi ya kan. Sistemnya down dan lain sebagainya. Nah, poin dari pendidikan karakter itu sebenarnya adalah mengajarkan kecakapan sosial emosional. Jadi membangun emosinya, membangun tubuhnya karakter orang itu untuk kebutuhan sosial. Ya, understood ya? Paham ya ini ya? Nah, di sini kita udah bahas tentang what is Muhammadiyahan, apa yang perlu kita jati diri ke Muhammadiyah yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak, kita udah bahas itu. Nah, perkembangan sosial emosional yang menjadi highlight di sini itu adalah tentang kepekaan, sensitivitas, tentang kepercayaan diri, tentang merasa mampu. Merasa mampu itu kayak ketahanan grit apa ya? Ketahanan malangan ya. Jadi orang yang perseverance, persistent, merasa mampu itu. Jadi tuntas. Nah, makanya kalau di kelas-kelas ibu pastikan start and finish. Jadi sebuah kegiatan itu ada startnya, ada finishnya. Ada beberapa anak yang mempunyai speed yang lebih lambat, mereka akan perlu waktu lebih panjang, maka boleh lanjutkan di hari besoknya atau boleh lanjutkan ketika mata pelajarannya kembali lagi ketemu. Contoh kalau ngajar tadi siapa yang ngajar TIK, teknologi informasi atau komputer? Bu siapa ya di sini? Iya, Bu. Nah, Bu Tia contohnya itu. Berarti ada anak-anak yang belum sampai di situ. Oke, kita bisa nanti bantu mereka untuk mengerjakannya di lain waktu. Tapi merasa mampu ini cara mengeksersisnya atau cara melatihnya adalah biasakan kita itu sendiri bisa ngukur gitu loh. Kegiatan di sekolah anak dari pagi sampai jam 9 ketika mereka break atau jam 10 mereka break,
hingga mereka nanti pulang di siang hari, itu harus start and finish itu tuntas. Jadi tidak semua orang dikasih speed yang sama. Jadi ada anak yang mengerjakan 5 soal matematika itu butuh waktu lebih panjang. Ada yang 5 soal matematika dikerjakan dalam 10 menit. Setiap soal 2 menit. Itu ada. Tapi tidak semua anak diukur seperti itu. Jadi akhirnya kita mengukurnya di tengah-tengah. Setiap soal dinilai bisa dikerjakan selama 3 menit contohnya. Nah, ibu-ibu itu harus punya simulasi seperti itu. Karena kita mau membangun karakter anak itu supaya mereka itu menuntaskan pekerjaan-pekerjaannya yang kita exercise. Bukan hanya sekedar perkalian 1 sampai 5 dia cepet banget ngerjainnya gitu, bukan itu. Tetapi ketika berlatih perkalian tadi mereka mengerti bahasa rasa bahwa ini start dan nanti setelah saya mengerjakan itu akan ada finish, sehingga nanti ibu guru sempat evaluasi, sehingga kalau ada 3 soal yang tertinggal nanti bisa dikerjakan di rumah atau saat pulang sekolah, itu diatur-atur sedemikian rupa ya teman-teman. Jadi karena kita mau membangun karakter anak di sini, apalagi di sekolah dasar. Jadi jangan asal, wah ini harus habis nih temanya, harus habis ininya, harus habis materinya. Oh, dan lain sebagainya. Kalau kita di perguruan tinggi seperti kita ini gampang lah, nggak habis materinya saya kasih bacaan udah beres. Ibu exercise juga sudah beres, tapi anak-anak tidak, harus melampaui perjalanannya ya. Kemampuan untuk berinteraksi dengan baik terhadap teman sebaya, guru dan orang dewasa lainnya. Ini juga poin yang paling penting dari pembangunan karakter untuk perkembangan sosial dan emosional. Kemampuan untuk menunjukkan pemahaman, mengidentifikasi, dan menyampaikan perasaan. Ini penting, tadi seperti yang saya bilang, mutu itu apa sih Bu Guru? Kalian tahu jujur nggak? Ada yang nggak ngerti jujur itu apa? Ih, aneh ya anak itu tidak sama kata dengan perbuatan. Dia tidak jujur. Baru di pendidikan dasar loh, baru di SD aja udah dibilang dia tidak jujur. Padahal sebenarnya dia tidak mengerti apa itu jujur. Jadi harus kita identifikasikan. Jadi mau membangun konsep apapun, mau matematika, mau sains, mau IPS, mau apapun juga, biasakan diawali dengan mengidentifikasikan segala sesuatunya sesuai dengan ini. Learning with meaning. Ingat-ingat yang saya bilang tuh, learning with meaning. Kadang-kadang gurunya itu ngebut aja sesuai dengan tema-tema di buku, nggak berpikir bahwa banyak sekali glosarium atau kata-kata yang mereka nggak ngerti. Ya. Nah, kemudian mengelola emosi secara konstruktif. Mengelola emosi secara konstruktif itu harus kita contoh ibu gurunya. Ibu gurunya mampu nggak mengelola emosi secara konstruktif? Bisa nggak ibu gurunya menunjukkan bahwa ketika anak tidak nyaman, kita apresiasi, oke, kamu sudah tidak nyaman, kamu ingin sendiri, kamu ingin berhenti mengerjakan tugas ini. Nah, untuk anak special need ini penting. Karena ini yang menjadi tujuan ibu. Bahwa anak-anak di kelas Bu Devi, for example, sebagian oke, sebagian ada yang special need, mamanya 2-3 orang atau 1 orang special need. Maka dia perlu mencapai pengelolaan emosi yang lebih jauh daripada teman-teman yang lain. Nah, kalau kita baca nih, kepekaan, percaya diri, merasa mampu, kemampuan ini, kemampuan tadi itu ya, mengelola emosi secara konstruktif, mengembangkan empati, mengerjakan tugas dengan tepat. Poin ini, Bu, bisa menjadi hal yang menjadi tempel tuh di ruang guru, bahwa ini pendidikan karakter itu. Poin-poin yang harus kita tangkap supaya mereka tuh menjadi pemenang di sosial interaksi nanti. Supaya mereka menjadi orang yang berdaya guna dengan emosinya yang terkontrol. Kalau ini nggak selesai, kalau ini aja belum selesai di guru, bagaimana Bu Guru bisa bangun anak-anaknya? Nanti Bu Ozan lagi nih. Bisa main ini Bu, cek sensitivitas kita ada nggak? Percaya diri kita ada nggak? Merasa mampu itu yang kayak apa ya Bu? Nah Ibu mampu nggak sebagai apa? Bu, Ibu ditugaskan untuk ini. Aduh gimana ya Bu ya? Saya nggak bisa nih kiroati Bu. Udah berulang-ulang nih Bu, saya ikut. Nah contohnya gitu. Kemampuan untuk berinteraksi dengan baik dengan anak-anak ada nggak? Kalau zaman dulu ada ya guru itu yang galak, ada guru yang baik, ada guru yang sudah tua, galak, baperan, ada guru yang itu seharusnya nggak terjadi kalau kita fokus pada konstruktif karakter ya, mengkonstruksi karakter yang baik buat anak-anak.
dengan pengelolaan emosi, pengembangan empati, mengerjakan tugas dengan tepat. Nih, poin yang ke-8, ini pun berlaku pada seluruh teman-teman yang ada di S2 ini. Benar atau tidak? Mengerjakan tugas dengan tepat. Jadi, di banyak diskusi, saya tuh kadang-kadang ketika saya kemarin ngasih tugas itu nggak pakai tulisan ya. Yang lalu kan saya mengasih tugas pakai tulisan ya, berapa word, terus isinya maunya apa, tentang apa gitu. For the very first time, karena ini casual exercise atau latihan sambil santai, sambil liburan ala-ala ibu yang sedang bekerja tidak libur. Nah, saya ingin itu dikerjakan. Nah, ada miss kan di situ? Nggak apa-apa, it's okay, no problem, that's manusiawi. Tapi saya suka memutar video saya sendiri lagi. Kadang-kadang kayak kemarin sama Mas Fajar saya bilang, Mas tolong dong kasih video saya sendiri. Kenapa sih ini orang kok bisa keliru gitu ya, mamanya. Kalau ini kelas ini sih oke, okay. Notabene is right. Cuma ada beberapa kolom yang hilang aja. Tetapi di kelas sebelah itu bisa 180 degrees gitu. Ada yang hilang, ada yang bener gitu. Jadi artinya banyak yang nggak dengerin kan, atau mungkin dengerin tapi nggak dapet gitu. Nah itu saya membuat laporan itu bahwa dengan media Zoom ini saya ingin berharap teman-teman yang ada di seluruh Indonesia ini bisa berkumpul bersama dan belajar bersama. Tetapi lag-nya adalah ada yang sinyalnya nggak bagus, ada yang sambil ngiris bawang tadi. Padahal kalau sekarang di sosial media kalau ngiris bawang artinya nangis ya ternyata ya. Jadi saya bilang, suami saya bilang, jangan adik bikin contoh sambil ngiris bawang. Karena kalau gitu, kalau di sosial media itu artinya ibu-ibu ini nangis, sedang nangis, sedang ngiris bawang. Jadi menderita banget gitu loh, ngikutin kelasnya ya. Nah, contohnya kayak gitu. Alright. Di sini ada daftar cek keterampilan sosial. Itu apa sih? Nah, ini bikin kayak ginian Bu Ozan. Nah, nanti ini in a certain time ini bisa dieksesiskan, bisa dimasukkan dalam rapot-rapotnya. Bagaimana kita, jadi nanti rapotnya nanti ekspresinya adalah gini, alhamdulillah, Maryam adalah anak yang pandai bersosialisasi, contohnya kayak gitu, kalau bikin deskriptifnya. Dan ketika ada masalah, dia akan menyampaikan kekecewaannya dengan bahasa. Dan ketika dia gagal menyampaikan kepada temannya, dia akan bicara dengan ibu guru. Itu bisa jadi rapot yang keren untuk dibaca, asik gitu loh untuk dibaca. Jangan kayak Maryam menunjukkan kemampuan yang sangat baik. Oke, ukuran sangat baik itu kan repot ya. Baik, sangat baik itu yang di mana tuh? 80%, 60%, 70%. Dia menyelesaikan seluruh soal dengan tepat. Oke, tepat itu seperti apa? 100%, 80% kayak tadi. Jadi mending kita ambil kesan-kesan ketika mereka terbangun di sekolah itu. Di poin mana mereka? Oh, ketika mengikuti pelajaran komputer, dia menunjukkan kemampuan menggunakan komputer melebihi teman-teman yang lain. Berarti nanti waktu ngambil rapot, Bu, di rumah dia punya komputer sendiri atau dia dipegang komputer. Nanti Bu Guru akan menyelipkan, tetap jaga ya Ibu, jangan sampai dia googling, jangan sampai ini. Bisa gunakan komputer untuk dia mengolah ini, mengolah itu. Jadi di situ nanti guru bisa intervensi dengan pendidikan yang ada di rumah. Ya, kalau apa namanya tadi kemarin Bu siapa ya yang cerita Bu, kalau kita bikin rapot itu udah ada pakemnya Bu siapa ya? Bu Fajri ya cerita ya Bu. Bu Fajri sama Bu siapa ya waktu itu Bu siapa ya? Satu lagi siapa sih hilang nih si Ibu. Bu Fajriah ya, Bu Fajriah yang lain ya, Bu Fajriah yang lain. Habis ada Bu Fajriah B ya, bukan Bu Fajriah A. Ini yang ada wajahnya di sini Bu Fajriah A. Bu Fajriah B itu pernah mengatakan, iya Bu, kalau kita ini kalau kita masukkan nilai atau kita masukkan ini nanti bisa keluar sendiri gitu ya, bener nggak? Di punya Ibu. Jadi nanti deskripsinya juga udah ready gitu. Nah, berikan touch of your thinking. Kenapa ini rapotnya anak ini menjadi sangat kaya sekali? Iya, guru-gurunya itu S2 loh. Bukan guru-guru S1 atau SMA. Guru-guru S2. Oh, pantaslah dia mengekspresikan atau dengan khusyuk membaca tiap anak. Alright, I hope you can do that. Karena itu Bu Ozan nilai jual itu.
Itu yang baru disebut nilai jual. Ketika refleksi dari lapot itu sangat kaya, itu nilai jual. Nanti orang tua yang menengah ke atas atau yang berpendidikan nanti akan bilang, sekolah kan di lab school, sekolah kan di sekolah itu, karena gurunya membaca dengan baik. Bagaimana ibu bisa tahu? Ini loh rapotnya ini loh. Nah, ketika ada kejadian bullying itu juga dibahas. Anak-anak yang kuat karakternya, mereka tidak terancam dengan bullying, tidak terpengaruh. Anak-anak nanti di SMP, mereka akan terpengaruh semua. SMP adalah saat yang paling seru untuk mempengaruhi. Jadi di SMP itu parah-parahnya teen itu bahaya banget transisinya antara dia bersama temannya atau dia bersama orang tuanya itu di situ. Jadi nanti muridnya ibu-ibu yang di kelas 6, siapa yang di kelas 6 nih ngajar? Kelas 6 siapa? Kelas 5, kelas 6 siapa? Bu Siti Mariam, Bu. Nah, Bu Kelas Siti 6. Mariam itu harus udah ready tuh untuk menjembatani supaya anak-anak itu nanti tidak menjadi pembuli dan menjadi bullying atau victim bullying. Kenapa? Karena nanti dia tahu nggak tempat ini nggak bagus, yang bagus tuh ini gitu. Jadi dulunya seorang anak itu berpikir satu tempat itu bagus karena temannya mengatakan tidak bagus menjadi tidak bagus. Temannya mengatakan sesuatu itu menjadi condong ke situ daripada apa yang disampaikan oleh gurunya sebelumnya atau yang disampaikan oleh orang tua kayak pakar. Ya. Nah, ini nih poin-poin ini bisa di-exercise-kan, teman-teman. I'm not going to read it. Karena waktunya pendek, we just have 45 minutes. Alright. Pembelajaran interaksi. Nah, interaksi dengan teman itu seperti apa sih? Interaksi dengan guru itu bagaimana sih? Nah, ini poin yang paling saya mau baca itu adalah interaksi dengan guru. Anak akan meniru keteladanan guru. Jadi model media, ya kalau kita di media teknologi, medium paling bagus itu adalah gurunya. Makanya ibu guru kan pakai kerudungnya juga rapi. Jangan sampai miring-miring, jangan sampai nggak matching. Kenapa sih Bu kok sampai seperti itu? Iya, karena kita adalah media mereka belajar. Karena kita adalah poin terpenting bagi mereka untuk memvisualisasikan kebenaran. Memang harus ayu, harus cantik, harus rapi, harus wangi, itu kayak gitu ya. Tunjukkan perhatian terhadap kehidupan anak sehari-hari. Jadi apa yang ibu refleksi, apa yang ibu mau capai dari semua mata pelajaran yang ingin diajarkan, dan bagaimana ibu bersama teman-teman atau anak-anak murid itu, yang paling penting adalah apa yang dilakukan sehari-hari. Nanti rapot itu nggak akan begitu. Jadi kalau lalu contoh saya tuh ambil rapot anak saya gitu ya, itu kita akan banyak dialog dengan gurunya. Gimana, bagaimana dengan anak ini? Apa yang dia rasakan? Oh ya Bu, di semester awal dia begini nih Bu. Terus kemudian di awal semester kemudian di pertengahan setelah UTS begini nih Bu. Kemudian di akhir ini dia sudah mulai adjust dengan. Bagaimana Ibu akan bisa mendialogkan ini kalau Ibu tidak mempelajarinya? Nah, saya berharap di lab school atau di semua sekolah yang teman-teman mahasiswa di sini sebaiknya ditemui orang tuanya, ayah dan ibu. Ingat, anak itu punya ayah dan ibu, kecuali ayahnya tidak ada atau ibunya berpisah dengan ayahnya, itu ceritanya lain. Tetapi upayakan kalau yang utuh itu ayah dan ibu. Ada ke ayah, ibu, kakek, nenek, nggak apa deh, satu rombongan bolehlah datang semua. Tapi kita bahas tentang, apalagi kalau kamu punya special need, murid special need ya Bu, itu make sure you talk to everybody. Bu, di rumah tuh ada siapa aja? Di situ ada omnya juga, ada tantenya, atau contohnya ada kakeknya, ada neneknya saja, ada siapa aja, ada mbaknya, ada kodimatnya gitu. Undang semua. Di situ kita akan membantu mereka untuk berhadapan dengan anak special need. Nah, yang terakhir, kembangkan rasa cinta kasih dan kedekatan yang tulus untuk kepentingan pengembangan. Jadi ini poin. Jadi kadang-kadang kita bilang nih Indonesia kenapa sih kok nggak mau kok macet banget, kok banjir terus, kok orang buang sampah sembarangan habis tahun baru berantakan kotor banget gitu ya. Poinnya di situ. Karena tidak ada keinginan yang tulus untuk kepentingan pengembangan ini. Jadi missing link. Jadi Bu, matematikanya anak-anak kelas 1 SD sampai kelas 6 SD itu penting, yes. Tapi more atau
more than that, itu yang paling penting adalah tentang karakter buildingnya, gitu ya. Sepakat ya Bu? Nah ini interaksi anak dengan lingkungan. Nah gunakan prinsip pendidikan untuk pengembangan berkelanjutan. Nah kembang kepedulian terhadap lingkungan ini di lab school kayaknya udah aman ya. Karena ada kebunnya kecil, ada buang sampah, ada laskar apa tadi? Ada apa? Laskar lingkungan, Bu. Laskar lingkungan. Untung bukan laskar pelangi ya. Nah, terus mengelola sampah. Itu dikasih tunjuk mengelola sampah itu. Dari dapur sekolah itu di depannya ada sampah organik, anorganik yang di situ ada sayur dibuang di situ. Ini di sini. Kalau di dapur ya kan. Nah, kalau yang di sekolah, di kelas ada nggak? Oh ya, ada yang kertas saja. Ada yang plastik. Ya kan? Ada yang apa? Bungkus-bungkus yang kertas tuh yang mana. Jadi mereka tuh nanti belajar klasifikasi. Oh, ini bungkus, ini kertas nih. Tapi ini plastik apa kertas ya ini? Nah, kalau terdiri dari kertas dan plastik gimana, Bu? Gitu lah. Oh, berarti ini nggak bisa diolah, masukkan ke plastik. Kayak gitu. Ibu guru itu tuh dari ngurus sampah aja udah membangun banyak hal ya. Bener nggak? Terus menghargai budaya lokal, menghargai budaya Islam. Nah, menanamkan memelihara pohon, menanam dan memelihara pohon, menggunakan air secara hemat. Ini penting nih. Hanya karena pandemi harus cuci tangan, bukan berarti kita pakai keran tuh ngucur terus gitu ya. Nah, mencuci tangan dan biasakan hidup bersih. Nah, ini poin-poin ini nih bisa dinaikkan nih, Bu, di kelas 1 itu mana aja ya gitu. Bu Fajria, kelas 1 yang mana aja ya? Kelas 5 yang mana aja ya? Kelas 3 yang mana aja gitu ya. Mengelola emosi, ya, mengelola emosi itu apa aja pembelajarannya. Nah, kita harus mengenal bentuk-bentuk emosi. Nah, ini tadi yang saya bilang. Sampaikan kepada mereka seperti rasa pusing, seperti rasa sedih, seperti rasa gembira, seperti rasa nyaman, seperti rasa berkebutuhan terhadap sesuatu. Itu didefinisikan. Nah, itu harus tuntas di kelas 1, 2, 3 sebenarnya. Itu pekerjaan PAUD sebenarnya, Bu, ini semua. Kalau sebenarnya yang aslinya ya. Tapi bisa jadi belum tuntas, jadi Ibu kelas 1, 2, 3 Ibu harus mainkan ini lagi. Karena nanti supaya ibu-ibu guru yang di kelas 4, kelas 5, kelas 6 itu nggak heboh lagi menerangkan tidak boleh bicara seperti itu sama temennya gitu contohnya ya. Kenapa Bu? Karena temennya tidak nyaman. Kenapa tidak nyaman Bu? Tidak nyaman seperti apa Bu? Aku nyaman kok. Kenapa dia nggak nyaman? Nah, poin-poin ini jangan jadi PR buat kelas 4, 5, 6. Karena itu 1, 2, 3 itu harus sapu bersih seperti yang dari PAUD manapun juga kelas 1, 2, 3 itu membersihkan hal-hal ini. Mengelola emosi itu seperti apa sih ini? Mengelola exercise-nya seperti apa? Nah, mengelola konflik ini juga sama. Ya. Padahal kan salah satu indikator terbaik untuk kita menerima murid-murid siap untuk berada di SD adalah dapat menyelesaikan masalah dengan bahasa. Itu poin nomor 1. Nah, bagaimana dengan anak-anak special need? Tetap sebenarnya dia nggak akan naik ke kelas SD walaupun usianya sudah 10 tahun kalau dia belum mau mengekspresikan ya, atau penyelesaian sebuah masalah dengan bahasa contohnya. Aku tidak mau, aku tidak suka, aku tidak perlu. Itu poin-poin yang penting sekali. Tapi Bu ngomong susah, tepuk tangan terus ini. Tanamkan terus. Makanya di satu sekolah di Kelapa Dua Wetan itu anak-anak PAUD-nya itu sampai udah gede-gede banget. Aduh Bu, gimana dong Bu? Mereka kan nanti SD sudah kayak anak SMP, SMP udah kayak SMA. Gak apa-apa, mereka butuh waktu lebih panjang. Dan sebagai sekolah inklusi, kita harus berhasil melakukan itu semua. Dan tahu nggak? Waduh Bu, anak saya nggak bisa Bu di sebelah. Anak saya kan anak tipikal Bu. Saya nggak bisa disebelahkan dengan teman-teman ya, anak-anak ibu yang lain yang sudah tua-tua itu di kelas kita. Nanti sampaikan kepada orang tua dan sampaikan kepada seluruh masyarakat sekolah bahwa anak-anak akan belajar banyak tentang inklusivitas ini. Ya, ini kan cuman special need. Nanti belum lagi yang disable, ya kan banyak banget permasalahannya. Bahkan ada yang buta di sekolah teman anak saya itu. Dan ketika sebelum anak itu masuk ke kelas, yang dilakukan adalah siap-siap mereka semua.
Bantu temannya nanti, bantu temannya ya. Ada teman baru pindah, baru masuk. Dia tidak bisa melihat. Nah, akhirnya sebelum anak itu actually masuk ke kelas anak saya itu, semua itu dia belajar dengan pakai ini, ditutup matanya. Guru-gurunya mempersiapkan, memberikan pijakan pada saya. Bagaimana rasanya? Wah, nggak bisa lihat, Bu. Coba bergerak dari saran ke kiri, pelan-pelan tapi bergerak. Tabrakan semua kan anak-anak itu dengan ini. Tetapi dari situ tadi tuh membangun sensitivitas, kepekaannya. Ya, paham ya, Bu? Nah, ini cuma contoh-contoh aja, Bu. Saya nggak bisa membahasnya satu persatu. Nanti kita bisa jam 12 malam selesai untuk bahas-bahas kayak gini ya. Nanti Bu Devi udah ngantuk tuh. Bu Fajria udah merem separuh. Oh, Bu Fajria selalu merem ya. Nah, ini harga diri, apa yang dirasakan, membangun rasa harga diri. Ini penting. Nah, ini balik saya ngomongin soal karakter building dulu ya, poinnya. Ini penting. Oke. Ini dibahas sendiri, dibaca sendiri. Dorongan sehari-hari, tulus, khas, perhatian teratur, menunjukkan keterkaitan antara sesuatu dengan ini. Nah, ini exercise untuk guru-guru semua. I'm going to give you this 4 points so you can learn about it. Tapi ingat, teman-teman, kapanpun saja, karena kita sudah berkenalan sebagai dosen dan mahasiswa, you can always text me, oke? Tanya aja kalau you need help ya. I will love to help, insya Allah. Nah, ini kita kembali me-wrap gitu ya. Di pendidikan karakter itu sebenarnya apa sih? Ya, gitu. Ruang lingkup pendidikan karakter itu apa sih? Ini sudah kita bahas di awal semester lalu ya. Poinnya kan ada di olah pikir, olah hati, olah rasa, dan karsa, olahraga. Di olah pikir itu isinya apa sih? Ada cerdas, kritis, kreatif, whatever. Banyak ya. Di olah hati apa? Beriman, bertakwa, jujur, amanah, adil, bertanggung jawab, berempati, berani, mengambil risiko. Ini semua, Bu, bisa diturunkan kayak tadi itu. Artinya. Ya. Cerdas itu apa sih? Kritis itu apa? Kreatif itu apa? Ingin tahu itu apa? Berpikir itu apa? Rela berkorban itu apa sih artinya? Berjiwa patriotik itu apa? Bersih itu apa? Jadi di sikap yang kita mainkan di guru-guru yang saya berikan ke beberapa sekolah-sekolah Aisyah ya, itu sampai bersih. Istiqomah. Kita turunkan istiqomah. Qanaah. Qanaah itu apa sih? Nah, bersih itu apa? Sportif itu apa? Ya. Determinatif, kompetitif, ceria, gigih. Perseverance tadi itu, ketahanan malangan, grit, gigih itu. Toleran, peduli, suka menolong, gotong royong, turunin nanti semuanya. Ini bisa. Nah, poin-poin ini dibuat mind map-nya oleh teman-teman dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, nanti dari yang kelas 1 itu mainkan ini apa dulu, yang basic, yang kira-kira basic. Kelas 2 nanti apa? Tingkatkan terus. Hingga nanti di kelas 6, sekolah lab school atau sekolah teman-teman nanti tidak hanya bisa diangkat sebagai kelas karakter atau sekolah karakter, tapi memang benar-benar mengexercise word by word, kata demi kata, arti demi arti. Paham ya, teman-teman semuanya ya? Oke, di sini ada pendidikan karakter adalah apa sih? Pendidikan nilai, budi pekerti. Ini cuma exercise saja. Saya ingin kita merefleksikan ya sebelum UAS nih. Yang tujuannya mengembangkan kemampuan seluruh warga sekolah. Saya highlight merah ini. Mengembangkan kemampuan seluruh warga sekolah untuk memberikan keputusan baik buruk, keteladanan, memelihara apa yang baik dan mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati. Ini nih, ketika kita berbicara tentang pendidikan karakter, kita mau urus seluruh warga sekolah. Siapa sih warga sekolah? Ya muridnya, ya gurunya, ya Pak Satpam yang di depan rumah, yang di depan rumah, di depan sekolah, yang mengurus SPP, ibu administrasi, ibu boga yang masak. Siapa lagi? Orang tua wali muridnya. Toko-toko di sebelah kanan kiri sekolahnya, kampus UMJ kalau lab school. Semua itu adalah satu kesatuan warga dan lingkungan sekolah. Ya. Jadi yang kita mau urus itu luas. Karena
orang-orang dewasa di sekitar anak-anak pendidikan dasar ini adalah model. Itu yang menjadi poin penting. Nah, yang saya juga ingin highlight lagi, pendidikan karakter bukan hanya sekedar mengajarkan mana yang benar dan mana yang salah. Lebih dari itu, pendidikan karakter adalah usaha menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang baik atau habituation. Nah, kita udah bahas ini ya. Nilai-nilai yang baik. Nah, ini kita tanam dulu ke kita dulu, baru kita bisa ngurus seluruh anak di sekolah. Nah, di sini ada banyak tujuan pendidikan karakter adalah sebagai berikut. Itu banyak ini tujuannya itu. Membangun kehidupan kebangsaan yang multicultural. Nah, kita itu keren loh. Nggak kayak Australia yang harus dari mana-mana orangnya baru multicultural. Kita dari orang Jawa aja udah multicultural, dari yang Sunda, dari yang Betawi, kemudian dari yang Jawa Tengah, ada yang Jogja, ada yang Jawa Timur, they all different with speak different language juga, ya kan? Kita ke Bogor aja udah bingung kita ngomongnya pakai bahasa yang berbeda, ya kan? Dengan bahasa Sunda contohnya. Membangun peradaban bangsa yang cerdas, berbudaya luhur, dan mampu berkontribusi terhadap pengembangan kehidupan umat manusia ini. Poin-poin ini mesti ada ini. Nah, nanti teman-teman di Lab School boleh ambil ini. Membangun koneksi yang harmoni dengan keluarga dan masyarakat dalam memerankan tanggung jawab pendidikan karakter secara bersamaan. Nah, ini contohnya balik lagi ke tadi nih. Ke sini, seluruh warga sekolah. Ya, poinnya. Ini saya ngebut, soalnya ini udah 8:30. Ada beberapa poin lagi yang saya bahas ya. Jadi ini, membangun peradaban bangsa yang cerdas, berbudaya luhur, ya, meningkatkan, menambahkan nilai-nilai kehidupan yang dianggap penting dalam dan perlu sehingga menjadi kepribadian atau kepemilikan peserta didik. Buy-in, jadi artinya harus dimiliki. Nah, sebelum anak didik itu nanti memiliki atau menguasai, ya, menjadi jati dirinya, itu karakternya itu jadi diri guru dulu tuntas. Nah, oleh karena itu teman-teman harus bikin mind map, jadi bikin klasifikasinya. Ya. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan karakter antara lain sebagai berikut. Nah, sebenarnya poin yang paling penting itu adalah agama. Di nilai karakter itu ada agama. Makanya kita tuh ketika mata kuliah kita menunjukkan pendidikan karakter berbasis AIK, nah, itu kan al-Islam dulu, agama. Nah, kebetulan kita agamanya Islam, ya, sekolah-sekolah Islam. Ya, kita sebagai masyarakat beragama itu apa yang mesti dikuatkan di sini. Nah, kebetulan di kurikulum Merdeka itu ada profil pelajar Pancasila. Jadi menurut Departemen Pendidikan gitu ya, menurut Kementerian Pendidikan itu bahwa poin pertama dari pendidikan karakter itu adalah agama, kemudian baru bangun tentang Pancasila. Nah, kalau Pancasila itu silanya banyak banget ya kan. Jadi ada ada nilai dari 1 sampai 5 itu. Karena kenapa penting ini diberikan? Karena kita ingin menjadi negara berkedaulatan dengan masyarakatnya yang teratur. Apa kok dihubungin sama Pancasila sih nih gitu? Iyalah, karena kita berada di sebuah negara yang dasar negaranya itu Pancasila. Tapi di Pancasila sendiri sila pertamanya kan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi artinya apa? Ini lagi agama menjadi poin pentingnya. Jadi pendidikan karakter berbasis al-Islam kemudian ini udah yang terkeren lah gitu ya. Sudah ada nilai agamanya di situ, kemudian ada nilai sosial masyarakatnya yaitu di Muhammadiyah. Ya. Udah keren loh itu sebenarnya udah mateng gitu. Tetapi itu tidak bisa lagi menjadi tanggung jawab guru AIK. Tapi menjadi tanggung jawab seluruh guru kelas, bahkan guru komputer yang cuman sepekan sekali ketemu sama anak-anak. Ya, semua harus bertanggung jawab. Siapa tadi? Bu Uhtia ya. Nilai-nilai budaya dijadikan dasar dalam memberikan makna terhadap suatu konsep arti dalam komunikasi antara anggota masyarakat. Posisi budaya yang demikian penting dalam kehidupan masyarakat mengharuskan budaya menjadi sumber nilai dalam pendidikan budaya dan karakter bangsa. Kenapa sih ini penting setelah agama, kemudian tadi profil pelajar Pancasila, yang ketiga itu tentang budaya. Kenapa? Karena negeri kita ini multicultural gitu ya, mempunyai kultur yang banyak, yang berbeda-beda gitu.
Walaupun nanti kalau saya tanya murid-murid di lab school ya dari situ-situ aja ya Bu. Tetapi kan orang tuanya dari macam-macam daerah dan punya kultur yang berbeda-beda. Itu menjadi sebuah tantangan buat sekolah dan guru untuk bisa membangun karakter anak-anak itu ya. Nah, kemudian yang terakhir, nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan karakter itu harus berkaitan dengan tujuan pendidikan nasional. Nah, tujuan pendidikan nasional itu kan dari waktu ke waktu itu kan sebenarnya nggak berubah-berubah banget. Nah, itu aja gitu. Nah, poin pertama dari tujuan pendidikan nasional adalah memuat nilai kemanusiaan. Ya. Oleh karena itu, karena kita bicara tentang nilai kemanusiaan, maka di tujuan pendidikan nasional itu biasanya sangat terarah gitu untuk menuju ke praktis, maksudnya paling operasional itu maksudnya menunjukkan praktis atau bagaimana kita mengimplementasikan pendidikan itu sendiri untuk tujuan kemanusiaan tadi. Ya, oke. Nah, kita diskusi sedikit tentang al-Islam. Nah, hubungannya dengan al-Islam adalah bahwa prinsip-prinsip dan metode pendidikan Islam yang secara umum itu sebenarnya ini cuma suatu ayat aja. Nah, ini saya mau kasih tunjuk. Ini saya tidak menurunkan apa namanya tafsirnya. Ya, kita ambil surat An-Nahl ayat 125 contohnya. Bahwa serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan cara bijaksana dan pengajaran yang baik. Serta berdebatlah dengan mereka secara baik pula. Sesungguhnya Tuhanmu lebih mengetahui orang-orang yang sesat dari jalannya dan orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, kita cara understand ini di sini, cara mengertinya. Nah, sebelum kita bahas tentang surat tadi, surat yang merefleksikan tentang pendidikan agama Islam. Ini hanya satu surat, Bu. Ini surat yang paling populer gitu ya dipakai. Tetapi sebenarnya ada banyak surat yang menekankan tentang pentingnya pendidikan Islam itu, pendidikan yang dimaksud dengan pendidikan Islam itu apa saja gitu. Di dalam pendidikan Islam terhadap berbagai macam prinsip yang harus kita pahami. Jadi kalau nanti kita bicara tentang pendidikan karakter tadi itu ya, pendidikan sosial, emosional tadi. Nah, kemudian bagaimana kita mengawinkan dengan pendidikan al-Islam, ya, atau pendidikan agama Islam, adalah dengan mengerti prinsipnya. Di dalam pendidikan Islam ada prinsip integrasi. Prinsip ini memandang adanya wujud kesatuan dunia akhirat. Nah, tadi kan kita udah bahas ya, urusannya nggak cuma membangun anak di dunia, tapi urusannya supaya mereka semua selamat sehingga ketemu sama akhiratnya nanti yang paling baik, ya kan? Oleh karena itu, pendidikan akan meletakkan porsi yang seimbang untuk mencapai kebahagiaan di dunia sekaligus akhirat. Nah, coba dibaca kalau ibu guru, ibu-ibu sekalian bisa membacanya lagi untuk saya ya, prinsip integrasi ini. What do you think? Saya ingin berhenti di sini sebentar dan membahasnya. Bu Wulan ada nggak Mas ya? Biasanya dia punya ide-ide ajaib tuh untuk bicara. Ya Bu Wulan, Wulan masih ada nggak? Biasanya yang punya ide-ide ajaib itu Bu Wulan. Di kelas ini Bu Wulan sama Bu Fajriah. Fajriah 1, Fajriah A. Apa komentar Bu Fajriah tentang poin prinsip integrasi ini? Baca ulang nggak apa-apa. Dibaca ulang kemudian berkomentar. Baik, Budin. Saya coba baca dulu ya, Budin. Prinsip integrasi, prinsip ini memandang adanya wujud kesatuan dunia akhirat. Oleh karena itu, pendidikan akan meletakkan porsi yang seimbang untuk mencapai kebahagiaan di dunia sekaligus akhirat. Menurut saya, mengenai prinsip ini kan prinsipnya prinsip pendidikan agama Islam. Nah, berarti apa ya? Nggak hanya ini ya pendidikan agama Islam. Jadi nggak hanya soal akhirat aja yang penting gitu di sini. Maksudnya jadi apa namanya keseimbangan antara dunia dan akhirat itu adalah penting gitu. Dan
bagaimana caranya supaya kita tuh bisa apa namanya ber ber apa ya bertindak berlaku yang bisa nantinya apa sih namanya bisa merengkuh dua-duanya gitu sekali 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 berbuat sekali melakukan dua-duanya bisa kita dapat gitu mungkin Mhm, begitu Udin. mhm. Nah, oke, very good, very good. Apa hubungannya sama yang tadi yang kita latih kemarin tiga tiga ada mutu, ada tanggung jawab, ada jujur tadi. Mana yang paling related, Bu Lika? Kira-kira tentang dalam prinsip integrasi itu kita pakai apa dulu supaya Eh, seimbang? menurut saya yang bermutu, Bu, lebih terintegrasi. Karena kan tadi mutu itu eh, ya nggak hanya buat di dunia gitu, tapi ke akhirat juga. Jadi ya benar-benar bagus lah gitu bermutu. Ya seperti yang Bu Fajra bilang, sambil menyelam minum air. Jadi dua-duanya bisa tercapai gitu, Bu. Berarti Iya, apapun juga yang Ibu kerjakan ketika berurusan dengan pendidikan karakter berbasis al-Islam ke-Muhammadiyahan tadi itu urusannya tidak hanya sekedar apa yang dunia. kita tanamkan di dunia, Iya. tetapi urusannya itu jauh lebih jauh dari itu. Jadi artinya Bu, kalau ada kesalahan kira-kira gimana Bu? Yang bisa paling nggak nyaman siapa Bu? Kalau ada Itu kesalahan dalam mendidik. guru ya, Bu. Exactly. Iya, Oke. Itu harus poin yang paling hati-hati penting. kita. Iya, Yes. Makanya itu poin kenapa saya ingin kita diskusi. Karena poin ini penting. Jadi matematika itu nanti kalau kita ngajar matematika, kalau mereka agak miss dikit itu masih oke. Tapi ketika kita mengajarkan tentang pendidikan agama, itu jangan sampai keliru. Ketika pendidikan agama itu disandingkan dengan apa namanya, dengan pendidikan karakter, itu menjadi lebih berat lagi, ya. Jadi 360 derajat, bener nggak? Nah, benar. kira-kira tadi latihan mutu tadi penting nggak, Bu? Itu kan Pen- sebenarnya mau menjadi refleksi. Iya, penting sekali, Bu. Ya. Jadi kita belajar dulu tentang memahami mutu, setelah itu kita baru ngerti tentang prinsip pendidikan agama Islam. Ini saya belum pernah naik kan baru sekarang. Karena saya ingin sebenarnya kemarin itu latihan dulu, baru kita nanti bahas nih prinsip integrasi itu apa gitu. Supaya nanti ini prinsip-prinsip 1, 2, 3, 4 ini ada di ibu-ibu ini ngerti persis. Oh iya ya, sekolah kita sekolah karakter. Sekolah kita itu ingin membangun anak-anak ini punya karakter yang baik. Terintegrasi dengan agama Islam. Terintegrasi dengan apa? Muhammadiyah. Nah, ya. Prinsip keseimbangan. Prinsip ini merupakan konsekuensi dari prinsip diulang lagi. Integrasi. Keseimbangan yang proporsional antara ruhaniyah, jasmaniyah, antara ilmu murni dan ilmu terapan, antara teori dan praktek, dan antara nilai yang menyangkut akidah, syariah, dan akhlak. Ayo, siapa yang mau berkomentar? Complicated banget nih. Jadi dalam pendidikan agama Islam itu kita punya integrasi, punya keseimbangan. Siapa yang mau berkomentar? Ayo Bu Devi, ayo Bu Khairada. Boleh deh, Bu. Eh, Mm-mm. ini kan prinsip keseimbangan itu merupakan konsekuensi dari prinsip integrasi. Mungkin kalau tadi kan integrasi itu misalkan kita pendidikan agamanya itu tidak hanya teori gitu kan, tapi kita lakukan juga dalam kehidupan gitu. Yang nantinya bisa kayak contoh jujur gitu. Di ajaran agama Islam juga kita diajarkan untuk jujur gitu. Tanggung jawab juga mungkin Hmm. dari prinsip keseimbangan ini misalkan kita diberikan tanggung jawab sebagai apa beragama Islam itu menjalankan sholat. Kita di sini ada bertanggung jawab nih kalau misalkan kita tidak menjalankan sholat, kita akan mendapatkan konsekuensinya gitu di akhirat. Jadi antara di dunia dan di akhirat itu apa ya saling berhubungan gitu Bu. Hmm.
Itu aja sih. Berarti, oke, oke, itu bisa saya terima. Bahwa ketika kita menanamkan persoalan agama Islam ini, tadi satu harus punya kemampuan apa tadi? Klasifikasi yang tinggi ya. Karena kita kan mau mengintegrasikan, mau memblended gitu loh. Antara keperluan mereka survive hidup dunia ini dengan menjadi orang yang baik, yang mampu beradaptasi, dengan kebutuhannya di akhirat, ya kan? Ya. Terus kemudian setelah kita mampu mengklasifikasi dan kemudian mengintegrasikan kebutuhan tadi, itu pun harus seimbang ilmu pengetahuannya, knowledge yang diberikannya, ya, pengetahuannya. Makanya saya bilang pendidikan karakter berbasis al-Islam kemudian ini sebenarnya mesti dirakerin dengan sangat tajam gitu. Bahkan kemarin saya berdiskusi dengan Prof. Masita tuh saya sampaikan ini harus diturunkan pengembangannya. Supaya apa? Supaya sekolah-sekolah di Muhammadiyah, sekolah-sekolah di Aisyah, sekolah-sekolah di Islam yang berbasis agama Islam ya, atau tidak harus sekolah Muhammadiyah, itu bisa mengadopsi dengan lebih mudah guru-gurunya. Kan gurunya nggak sempat tuh ya nurunin seperti ini. Dan memang harus ahli-ahli agama juga yang menurunkan. Supaya nanti kebutuhan untuk di pendidikan dasar itu apa saja. Kebutuhan untuk di pendidikan menengah itu apa saja. Jadi jangan sampai bolong-bolong gitu loh. Seharusnya kait-mengait ya. Ya, pengetahuannya loh saya bilang. Kan nggak semua anak akan pergi ke pesantren. Ya kan? Nggak semua anak akan belajar di tarbiyah untuk pendidikan agama ya, diniyah untuk mengerti tentang pendidikan agama tarbiyah ya, pendidikan di UIN contohnya gitu ya. Jadi nggak semuanya. Jadi bagaimana memberikan kebutuhan anak-anak di pendidikan dasar ini supaya dia nanti mampu bisa dikembangkan juga di SMP dan di SMA. Tapi harus benar dulu di pendidikan dasar ini. Jadi menurut saya karena sekolah, contoh lab school aja sebagai sekolah karakter, maka sebenarnya porsi pendidikan karakter itu harus dipikirkan harus ada di mana nih menanamannya. Jadi nggak cuman menjadikan kebiasaan kayak namanya sebelum masuk kelas pada tos semua ya atau perlu atau apa itu udah bagus. Tapi artinya harus diklasifikasikan kegiatan apa yang akan cukup ini. Tadi kan ada hafalan, ada qiraati, ada macam-macam ya. Ada bagaimana beribadah dan lain sebagainya. Ini bisa harus diturunin nih persoalan ini nih. Bagaimana mengintegrasikan antara matematika yang diajarkan oleh Bu Devi atau Bu Khairoda atau Bu Lika untuk bisa dikoneksikan dengan apa yang ada di agama, nah, apa yang ada di Quran. Jadi makanya semua tema-tema Ibu ya. Jadi kalau di sekolah yang saya bina itu kita jadi kan punya TFP itu term fact principle gitu ya. TFP itu term fact principle itu kalau di kurikulum Merdeka itu seperti apa ya Bu, menurunkan tema itu loh Bu, tema-tema di setiap kompetensi atau capaian perkembangan ya. Nah, nanti di situ kita bisa tahu nih ketika kita mau mencapai sebuah konsep tertentu yang kita mau bahas, mau contoh apa ya, matematika lagi lah atau IPS tentang Sumatera aja, Pulau Sumatera tentang Pulau Jawa gitu. Ada berapa danau yang ada di pulau itu, ada berapa gunung yang ada di ya. Itu nanti harus ada Qur'annya dikeluarin. Harus ada relationnya untuk keseimbangan tadi itu. Sehingga nanti anak-anak itu automatically udah biasa, oh ini ada di Quran loh. Oh matematikanya ada di Quran juga loh, aljabarnya. Ilmu murninya apa nih? Ada loh hubungan sama akidah. Ada hubungannya sama syariah. Ada hubungannya dengan pendidikan karakter atau akhlak. Paham ya nih, Bu? Ya, ini agak-agak ekstra mikir juga di sini ya. Bagus ini latihannya. Nah, prinsip yang ketiga itu adalah prinsip universal. Prinsip ini memandang bahwa dalam pendidikan Islam hendaklah meliputi seluruh aspek kepribadian manusia dan melihat manusia dengan pandangan yang menyeluruh dari aspek jiwa, jasmani, dan akal. Nah, kalau 1, 2, 3 prinsip aja ini, Bu, benar nih, kira-kira murid-muridnya Ibu nanti paham betul tentang
agamanya enggak, ya kan? Kalau ini bisa diberikan sesuai dengan prinsip ini. Nah, ini prinsip-prinsip ini tolong bisa di copy paste atau bisa difoto atau mungkin bisa diambil nanti dari PowerPoint saya. Ini yang dikembangkan oleh teman-teman. Bahkan nanti ini akan menjadi dasar ketika membuat tesis nanti ya. Masukkan isi prinsip-prinsip ini. Kenapa? Karena apapun juga isi tesis kita, kalau kita tidak mengangkat prinsip kita sebagai guru pendidikan dasar di sekolah dengan basis agama Islam, maka saya nggak ngerti nanti tesisnya seperti apa, tesis umum atau bagaimana. Ya. Terus prinsip dinamis. Prinsip ini memandang bahwa pendidikan Islam menganut prinsip dinamis yang tidak baku dalam tujuan-tujuan, kurikulum, dan metode-metodenya. Tetapi berupaya untuk selalu memperbaharui diri dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Ini sangat Muhammadiyah sekali. Pendidikan Islam seyogyanya mampu memberikan respon terhadap kebutuhan-kebutuhan zaman yang tempat dan tuntutan perkembangannya dan perubahan sosialnya itu berubah-ubah. Ya. Jadi prinsip integrasi, klasifikasi yang tinggi, keseimbangan, mengintegrasikan dengan seimbang, bersifat universal atau bisa diberlakukan ke seluruh umat manusia walaupun dia tidak orang Islam. Understood ya? Anak Islam itu nanti akan berinteraksi dengan teman-teman yang bukan Islam. Paham ya? Makanya prinsip universal itu penting. Dia akan berkeliling di seluruh dunia yang belum tentu itu negerinya negeri Islam. Nah, bagaimana prinsip universal ini nanti untuk membangun tentang toleransi. Terus prinsip dinamis. Jadi artinya apa yang diberlakukan di lab school tahun 2023 atau 2022-2023 setelah tahun 2032 dan 33 akan berbeda. Bahkan gurunya aja berubah. Ya. Jadi artinya ini mesti diturunkan dengan pelan-pelan oleh dalam raker supaya teman-teman bisa membuat rumusan yang baik tentang kurikulum, karakter berbasis AIK tadi. Ya, ngambil prinsip ini. Alright. Nah, kemudian yang terakhir, seperti pada dakwah pada umumnya, ketika kita bicara tentang pendidikan karakter berbasis al-Islam kemuhammadiyahan, secara otomatis kita adalah ruang dakwah utama pada anak-anak di pendidikan dasar. Jadi artinya kalau dulunya dia belajar tentang agama itu dari orang tuanya saja, tetapi ketika sudah di SD, dia akan belajar pendidikan agama dari gurunya juga. Sehingga prinsip dakwah ini juga kita ketengahkan. Ya. Di situ ada al-hikmah, ada al-mauizah, al-hasanah, pelajaran yang baik, ya, contoh yang baik kita, model yang baik, ya. Al-mujadalah bilati hiya ahsan, mendebat dengan cara yang baik. Ini persis seperti apa tadi? Al-hikmah, mauizah, mujadalah ini ada di mana tadi? Ada di surat ini. Sorry. Surat ini. Nah, mana suratnya kok hilang? Sepertinya surat An-Nahl, Bu, 125 ya? Iya, surat An-Nahl. Maksudnya saya mau kasih tunjuk lagi ini. Ya, surat An-Nahlnya di sini. Jadi ini poin yang ini itu berkaitan dengan ini. Al-hikmah, al-mauizah, al-mujadalah. Ini baik lagi ini. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan cara bijaksana. Al-hikmah. Ya kan? Al-mauizah. Nah, ini saya bikin relationnya gitu loh sama ini, ya. Nah, kenapa kok perlu menaikkan prinsip tadi itu dan meluruskan dengan prinsip dakwah secara umum yang ada di Nahl 125 ini? Karena yang kita mau adalah ini tadi sudah dibaca sama kita ya Bu Ulan. Al-Quran menuntut agar pendidikan dilaksanakan dengan penuh kebijaksanaan, menjunjung tinggi harkat manusia serta kemanusiaan serta memperhatikan kemungkinan perbedaan peserta didik dengan penuh lemah lembut dan kasih sayang.
Jadi ini prinsip berdakwah secara umum nih. Sebenarnya sih di dakwah semuanya begini. Dan pendidikan itu adalah dakwah. Nah, makanya di Al-Hikmah ini nanti maksudnya adalah bagaimana kita menyampaikan pendidikan dengan terlebih dahulu mengetahui tujuan dan mengenal secara benar dan mendalam uh, manusia itu sendiri dan masyarakatnya yang menjadi sasaran. Nah, ini kita udah bahas kemarin sama Bu Wulan, kita langsung ke sini ya Bu ya kemarin ya. Dan bagaimana Al-Mau'izah ini memberikan kepuasan kepada jiwa seseorang atau komunitas yang menjadi sasaran pendidikan ini dengan cara-cara yang baik serta memberi nasihat atau pengajaran yang teladan dan positif. Jadi artinya guru ini harus ada di posisi ini sebagai uswah hasanah, qudwah hasanah, ya, udwah dan qudwah. Nah, bagaimana Rasulullah berkhutbah dan beruswah itu kita pelajari. Setelah itu kita adopsi dan bagaimana kita bisa melaksanakan kita sebagai guru yang merefleksikan apa yang direfleksikan atau apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kemudian terakhir adalah mujadalah bilatihi yaisan, itu adalah bagaimana pendidikan ini dilakukan dengan cara bertukar pikiran, berdialog sesuai dengan kondisi masyarakat setempat tanpa melukai perasaan mereka. Jadi ini nih. Jadi fungsinya kita itu ingin bagaimana kita menerangkan kalaupun harus mendebat, tapi fungsi terakhir itu adalah untuk membuat mereka mendapatkan petunjuk. Nah ini kan prinsip Bu, ini kan prinsip-prinsip aja yang saya nanyakan tadi. Prinsip pendidikan agama Islam, prinsip berdakwah. Tapi beyond this, ya, di luar ini, yang terpenting itu tadi. Bagaimana ibu semuanya berlatih dengan tugasnya tadi, yang kita bahas. Bagaimana ya, teman-teman sekalian bisa mengadopsi ini dengan pertama kali itu diminum dulu. Obatnya ini nih, prinsip ini tadi harus dimasukkan ke kita dulu. Baru ini prinsip itu bisa diberlakukan, dialirkan di setiap pembelajaran yang ada di pendidikan dasar atau di sekolah Ibu semuanya. Begitu ya. Nah, poin tadi adalah poin terakhir saya memberikan presentasi supaya apa? Nanti saya berikan ke Bu Sylvie ya atau langsung ke grup juga bisa. Supaya apa? Nanti tugas akhir, nah, ingat nggak tugas akhir kemarin kan apa? Cluenya apa? Saya ingin berdasarkan apa namanya jati diri Muhammadiyah itu, ya kan? Teman-teman nanti mengembangkan tentang menulis tentang poin jati diri sebagai Muhammadiyah. Kenapa kok perlu itu? Supaya nanti bisa ketemu gitu loh. Bisa ketemu bahwa tujuan dari pendidikan karakter berbasis Al-Islam kemuliaan ini adalah untuk in the end of the day, di akhirnya nanti anak-anak yang kita didik dan diri kita yang mendidik dengan pendidikan ini bisa menerapkan ini sebagai orang yang meneruskan 10 kepribadian Muhammadiyah ini. Nah, nanti buat papernya 1.500 kata puasnya itu. Nah, ambil dari sini, ambil dari semua materi yang pernah saya berikan itu, susun sebuah diskusi yang baik di dalam papernya teman-teman. Masukkan contoh-contoh, masukkan implementasinya. Kalau pernah diturunkan dalam pengajaran, tulis saja di situ juga. Oh, ini sudah pernah saya lakukan. Beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan. Yang saya lakukan ketika mengajar anak kelas 5 itu apa aja? Poin yang diberikan. Nah, prinsip apa yang sesuai dengan itu? Contoh kalau mau ambil yang satu. Nah, kamu bersifat adil serta korektif ke dalam dan luar dengan bijaksana ini apa? Nah, ini boleh ambil ini. Boleh ambil itu. Naikkan Qurannya, cari Quran. Cari kesesuaiannya dengan kurikulum yang sedang berlaku. Apa kemungkinannya jika di-blended dengan kurikulum Merdeka? Kalau belum menggunakan kurikulum Merdeka, apa kemungkinannya ketika kita menggunakan kurikulum yang sedang kita gunakan saat ini untuk mengajar anak-anak ini dengan urusan dengan ini?
Nah, ini baru yang dikatakan pengembangan pendidikan karakter berbasis AIKA. Teman-teman sudah membuat paper yang tulisan di dalamnya adalah ada pengembangan terhadap poin-poin ini. 10 poin ini. Boleh pilih, boleh di blend. Dijudulin lain juga boleh. Mau judul ini boleh. Tapi kalau mau ini berkaitan dengan kepribadian nomor 1, contohnya nanti di latar belakang dibuat seperti itu. Cari latar belakangnya, apa yang sekarang sedang apa yang kejadian apa yang di Indonesia ini terjadi atau di lingkungan teman-teman terjadi. Ambil itu, kemudian blendedkan, ya, paham ya? 1.500 kata. Nanti saya ada soalnya nanti untuk soalnya nanti saya naikkan itu semua nanti dan nanti supaya nggak nyasar gitu ya, supaya nggak keliru arah gitu. Nanti saya kasih pakemnya di situ. Tapi standar penulisannya seperti standar penulisan master di UMJ yang berlaku seperti apa. Jangan lupa bikin quotation. Kalau itu bukan kalimat Anda, quote. Kalau mau jadiin punya miliknya sendiri dan ditaruh ada referensinya di belakang bahwa saya mempunyai 10 buku reference dari prof siapa gitu, nggak masalah. Di rewrite, ditulis kembali. Boleh. Ya. Oke. Kalau saya berikan tugas ini di hari Rabu, maka teman-teman punya waktu sangat banyak. Nah, kalau dihitungnya tuh per 14 Januari, kita kan dulu di Sabtu ya, kita sekolah ya. Jadi kita kelasnya ya. Nah, kita dapat jadwalnya di siakan itu tanggal hari Sabtu. Saya nggak bikin jadwalnya di tanggal 9, karena supaya saya berharap teman-teman dari tanggal 4 sampai tanggal 14 itu bisa dikerjakan. Karena sebenarnya UAS itu kalau untuk pendas itu antara tanggal 9 ya. Berapa tadi kemarin yang saya bilang itu? Tanggal 9 sampai tanggal 9 sampai tanggal 19. Kalau tidak salah. Ya. Oke. Jadi kurang lebih itu. Nanti boleh bertanya di grup. Tapi saya pikir be kreatif. Jadi nggak usah khawatir banget. Ini mesti seperti apa. Aturannya tanggal 9 sampai tanggal 14. Pekan. Kalau mau paper. Tapi saya nanti mau bikin teman-teman bisa kerjain mulai tanggal 4. Ini bisa pilih tanggal 14. Submit tanggal 14 itu Ibu juga Bapak Ibu sekalian juga harus submit di si akad. Tapi submit di saya. Ya. Nanti kalau di UTS kemarin kan saya nggak nandain tuh. Saya cuma mengatakan bahwa UTS-nya dikumpul ke saya gitu. Saya bisa sampaikan ke mana ke si akadnya atau ke adlinknya. Tapi nanti teman-teman kayaknya ada rumahnya di si akad itu ada rumahnya. Tetapi saya tetap mau itu ada di email saya ya. Tanggal 14. Sehingga nanti atau kalau mau lebih cepat juga nggak masalah, 2 hari dikerjain selesai ya udah kirim aja ke saya, no problem ya. Yang jelas nanti sebelum tanggal 14 atau tanggal 14 jam 24 itu udah dikirim ke saya, sehingga nanti saya bisa masukkan nilai-nilai teman-teman di tanggal 15 sampai 21. Oke. Jadi nggak ada yang salah dan benar, bebas aja, silakan bereksplorasi. Dan saya berharap semuanya dapat nilai A ya. Karena saya ngeliatnya sih kalau ini sih kelasnya kecil dan kayaknya semua seru-seru dan bisa berinteraktif insya Allah. Tapi dari kebutuhan teman-teman untuk mendapatkan nilai A, lebih dari itu saya ingin apapun yang kita pelajari bersama ini bisa diimplementasikan. Makanya tadi saya sebut Bu Ozan, jangan lupa, Bu Lika jangan lupa, Bu Fajriah jangan lupa, Bu Devi jangan lupa, sebagai itu Bu Bulan jangan lupa gitu. Karena saya ingin ini dipakai gitu. Jangan sebagai oh ya kelas yang harus dikerjakan di magister pendas gitu. Enggak, tapi ini benar-benar berfungsi tanggung jawab Ibu di sekolah untuk pendidikan dasar ini adalah mencapai tadi itu poin-poin tadi. Urusannya nggak cuma urusan dunia, tapi urusannya urusan akhirat. Tadi yang Bu Fajriah A, Bu Fajriah A yang menjawab seperti itu ya. Alright, thank you very much. Ada pertanyaan?
Ada yang mau bertanya? Ada yang mau dibahas itunya, tugasnya? Yes? Nggak ada pertanyaan? Oke ya, bebas ya. Silahkan bereksplorasi. Yang jelas dari latihan-latihan kita yang lalu itu menjadi refleksi. Contohnya gini, oh ya, latihan yang lalu pakai Quran, latihan yang lalu saya pakai quotation dari teori, latihan yang lalu saya cara membuat referensinya apa. Saya sih pengennya itu ada di ini ya, di footnote ya, teman-teman. Saya nggak ngerti di UMJ stylenya apa, tapi saya pengen di footnote. Jadi kalau mau quote sesuatu di footnote. Di setiap lembar paling tidak ada 2 footnote minimal, ya. Sehingga tulisan 1500 tadi menjadi tulisan yang kaya sekali karena kita nggak jatuh dari langit, tapi karena kita baca banyak reference. Kalaupun di rewrite atau nggak di quote utuh, tetap aja itu harus ada di note terakhirnya ya, gitu ya. Minimal ada 2. Jadi ketika kita menurunkan sesuatu, bisa apa namanya tafsir, bisa Quran, itu bisa aja. Kalau di situ ada Quran kan Qurannya di note dari mana? Quran siapa? Ya, Al-Quran gitu. Alright, oke. Thank you so much. Selamat beristirahat. Maaf lahir batin. Selalu bisa berkomunikasi kita, insya Allah. Semoga ilmu yang kita pelajari bersama bermanfaat. Saya pikir kayak kelas yang lalu saya bikin 2 sesi, jadi supaya teman-teman nggak usah nambah lagi terlalu banyak sesi. Insya Allah nanti saya kasih note-nya semua ya dari awal tuh sampai akhir ke grup ya, sekaligus juga dengan paper UTS-nya. Diem-diem aja, nggak usah cerita-cerita kalau udah dikasih soalnya di kelas. Jadi bisa dikerjain. Yang penting tanggal 14 di ini ya, disubmit ya. Jangan sampai tanggal 15 atau jangan sampai tanggal 20. Ntar ketahuan sama Mas Iklim kalau belum disubmit. Oke, thank you very much. Semoga sehat selalu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Din. Iya, Terima sama-sama. Thank kasih. you, Bu Sylvie. Ya, tolong dibantu ya, teman.